warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landasan dasar pembelajaran tematik. Kalian sudah tahu apa sih landasan dasar pembelajaran tematik? Oke, kita akan bahas secara bersama-sama ya. Tapi tentunya saya di sini tidak akan sendiri dong. Nah, saya akan ditemani oleh teman saya, Dini Ekawati, Hudzaifah, dan saya sendiri, Dania Fatimatul Zahra. Untuk penjelasan landasan dasar pembelajaran tematik, simak video selanjutnya. Sebelum melangkah lebih jauh tentang materi landasan dasar pembelajaran tematik ini, perlu kita ketahui bahwa landasan itu bisa disebut juga dengan dasar, pijakan, ataupun alas. Oleh karena itu, pembelajaran tematik ini memerlukan landasannya tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu, tujuan dari pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, apa sih dari pembelajaran itu? Pembelajaran menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 1 ayat 20 yang berbunyi tentang proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dan sumber belajar di lingkungan belajarnya. Nah, ada menurut para ahli yang salah satunya yaitu menurut dari Sujana, yaitu mengemukakan bahwa pembelajaran itu diartikan sebagai upaya dalam sistematis pembelajaran yang sengaja diciptakan agar kegiatan interaksi antara peserta didik itu sebagai warga belajar dan guru itu sebagai sumber belajarnya yang dilakukan pada sebuah kegiatan pembelajarannya. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pembelajaran tematik ini ialah kegiatan pembelajaran yang diintegrasikan pada semua materi pembelajaran khususnya di SD, yaitu tentunya ada IPA, IPS, matematika, PKN, dan lain sebagainya itu. Nah, itu diintegrasikan menjadi satu tema atau topik pembahasannya. Oleh karena itu, pembelajaran tematik itu juga mengusahakan menginclude semuanya tentang pengetahuan bisa, sikap bisa, keterampilan juga bisa, serta pemikiran kreatif dengan menggunakan tema. Dalam landasan dasar pembelajaran tematik ada 3 landasan dasar yang dijadikan sebagai landasan pembelajaran tematik. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, dan yang ketiga ada landasan yuridis. Untuk penjelasannya bisa disimak di video selanjutnya. Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang melihat pendidikan dari makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, humanisme. Aliran progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan kepada murid, tetapi juga berisi tentang aktivitas-aktivitas yang melatih kemampuan berpikir anak. Selanjutnya, konstruktivisme. Aliran konstruktivisme merupakan suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Jadi, manusia
interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Dan yang terakhir, aliran humanisme. Aliran humanisme merupakan proses belajar yang memanusiakan manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan belajar. Nah, pembelajaran pada aliran humanisme ini memusatkan perhatian kepada siswa sehingga menitik beratkan pada penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan dan pada penilaian afektif atau penilaian sikap. Pendekatan humanistik ini juga dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Oke, tadi kan sudah dijelaskan di landasan filosofis ada 3 aliran. Yang pertama ada progresivisme, yang kedua ada konstruktivisme, dan yang ketiga ada humanisme. Nah, sekarang kita melangkah ke landasan yang kedua, yaitu landasan psikologi. Apa sih landasan psikologi? Landasan psikologi itu berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat kelulusan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar juga memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Nah, melalui pembelajaran tematik ini diharapkan adanya perilaku siswa menuju kesuksesan, baik fisik, mental, intelektual, moral, maupun sosial. Oke, landasan yang ketiga atau landasan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak harus atau berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu terdapat pada pasal 9. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Nah, ini terdapat pada bab 5 pasal 1B. Oke, tadi kan sudah dijelaskan mengenai 3 landasan pembelajaran tematik. Ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, dan yang terakhir ada landasan yuridis. Selain ketiga landasan tadi, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik juga dipertimbangkan ada 2 landasan. Yang pertama, landasan sosial budaya dan landasan IPTEX atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang pertama, landasan sosial budaya. Apa sih yang dimaksud dengan landasan sosial budaya dalam pembelajaran tematik ini? Pembelajaran yang selalu mengandung nilai yang harus sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi juga oleh lingkungan kehidupan masyarakat. Dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya harus menjadi dasar dan acuan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran tematik. Yang kedua adalah landasan IPTEX. Apa sih landasan IPTEX atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni? Landasan ini diperlukan dalam pengembangan pembelajaran tematik sebagai upaya menyelesaikan materi pembelajaran dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia IPTEX, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, jadi kesimpulan dari yang sudah dijelaskan dari awal hingga akhir tadi, yaitu pembelajaran tematik ini memiliki posisi dan potensi yang sangat strategis dalam keberhasilan pendidikan di sekolah dasar, terutama
semuanya. Dengan posisi seperti ini, maka dalam pembelajaran tematik dibutuhkan berbagai landasan yang kokoh dan kuat, serta harus diperhatikan oleh guru pada saat merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses dan hasilnya. Landasan-landasan tematik tadi di sekolah dasar meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, dan juga landasan yuridis. Landasan filosofis sangat dipengaruhi dengan 3 aliran. Yang pertama, aliran progresivisme, yang kedua, aliran konstruktivisme, dan yang terakhir adalah aliran humanisme. Nah, sedangkan landasan psikologis berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Sedangkan landasan yuridis merupakan landasan yang berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Di selain ketiga landasan tadi, ada 2 landasan yang dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama yaitu landasan sosial budaya, dan yang kedua yaitu landasan IPTEX atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Alhamdulillah, penjelasan dari kami mengenai landasan dasar pembelajaran tematik sudah selesai. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.